Hercules rendahkan purnawirawan TNI hingga ancam kepala daerah, husnul khotimah, tapi Prabowo gak marah. Aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI. Tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa satu periode lagi kan gitu. Kita ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah ya justru itu kan kita kan manusia kan, doa kita semua seperti itu, yakin mau dari darat tahu di darat pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap, rasanya ya. Gitulah ya, halusnya tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan dan kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke politik gitu ya. Kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan? Kalian itu tuh jual martabak, jual pisang goreng. Ya. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan. Nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimaksudkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Benar ya? Saya dari sini, Mas. Saya sebenarnya nggak mau karena saya dari sini. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo. Dua-duanya dipilih oleh rakyat. Kan mutlak. Ya, mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah, para purna itu. Karena pertarungan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu udah nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sebentar lagi mau dipanggil sama Allah. Udah. Lah ya kan, apa ini ormas? Ormas itu tidak ada yang merugikan negara. Ya, ormas itu anak bangsa. Soal impeachment terhadap Gibran ya. Jadi pertama-tama kita harus pahami bahwa ini adalah aspirasi ya. Para purnawirawan ini tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan pengkhianatan terhadap negara, tapi menyampaikan aspirasi. Dan aspirasi itu disampaikan kedua jurusan, yaitu kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada masyarakat, karena mereka umumkan juga di masyarakat. Jadi ada waktu berpikir mendalam juga. Dan yang menandatangani itu luar biasa. 103 jenderal Angkatan Darat, mulai dari Brigjen sampai Jenderal, kemudian 73 Laksamana, 65 Marsikal, dan kemudian 91 setingkat kolonel. Yang tanda tangan tidak tanggung-tanggung, 5 bintang 4, yaitu Fahrul Razi, kemudian ada Jenderal Tyasmi Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi itu dari Angkatan Udara, dan kemudian diketahui oleh Jenderal Trisutrisno. Dan kita tahu Jenderal Trisutrisno itu adalah sepanjang atau sependek pengetahuan saya adalah jenderal yang paling senior saat ini, kelahiran tahun 1935. Jadi paling senior. Kita tahu Prabowo sendiri Presiden Republik Indonesia kelahiran tahun 1951. Nah, saya menganggap ini bukan masalah main-main, pasti masalah serius yang sudah mereka pikirkan. Kalau dulu TPU, kok bisa di Jakarta pakai apa? Sudah pengalaman juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan Grip. Preman. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan
menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Kayaknya ke preman. Ini bahaya. Nah ya kan, apa ini ormas? Ormas itu tidak ada yang merugikan negara. Ya, ormas itu anak bangsa, rakyat, anak dari masyarakat. Dari masyarakat menjadi ormas. Kalau memang mereka melanggar hukum, tindak mereka berlaku saja. Bukan ormas harus ditumpas lah. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sepantas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa, karena itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya? Dan sudah puluhan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Dukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya Bapak kita, Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami kerja lautan, tidak ada yang membayar kami. Kami pakai uang sendiri karena kendaraan Partai Gerindra. Jadi Deddy Mulyadi harus jadi gubernur. Nah, sekarang sudah jadi gubernur, ormas itu dirangkul, mengajak mereka. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Iya, dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan nantinya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, penuh Sokambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu. Bahwa saya tidak kenal dengan Hercules, tidak pernah kenal, ya. Dan kalau beliau ngaku-ngaku di backing oleh Kopassus itu sama sekali nggak benar itu, ya. Kalau mereka terlibat kriminalitas, ya mereka harus ditindak keras-kerasnya kalau bisa. Apalagi bawa-bawa nama Kopassus ya, bawa saya lagi. Preman di mana? Preman. Oh, itu jelas fitnah itu. Saya paling anti preman. Saya kira preman paling takut sama saya kira. Ya kan? Tidak benar. Fitnah itu. Hercules itu ngomong Pastioso Purnawirawan Bawa Tanah. Dia menghina presiden saya. Pak Prabowo Purnawirawan loh. Mantan Danjen Kopassus, Pangkostrat. Dia begitu kan. Pastioso kan sama. Perjuangannya sudah begitu banyak. Apa yang dilakukan terhadap Indonesia yang namanya Hercules? Kecuali preman apa? Saya harus bicara seperti ini. Kenapa? Agar jangan menjadi besar dan takut sama preman, selesai negara ini. Saya sampaikan kepada Pak Hercules, jangan terlalu sombong, diduga abang ini sombong. Anggota saya 500.000 orang, kalau nggak karena Gerindra, nggak karena Prabowo, Pak Prabowo aja nggak ada ngomong gitu, kok Gerindra aja nggak ngomong gitu, kok jadi apa yang ngomong? Keberatan saya memilih Pak Deddy Mulyadi bukan karena Gerindra, bukan karena Prabowo, sekalipun saya ini ketua relawan Prabowo Merah Putih, bukan, karena Deddy Mulyadi hebat. Pegiat media sosial Husnul Khotimah mempertanyakan respons Presiden Prabowo yang terlihat tenang di tengah banyaknya polemik di negeri ini. Husnul mempertanyakan, mengapa Prabowo Subianto tidak menunjukkan amarah terhadap hinaan hingga ancaman yang ditujukan kepada para pemegang keamanan. Purnawirawan direndahkan, Kopassus dihina, kepala daerah diancam, polisi dilawan, tapi Prabowo gak marah. Ada yang tahu kenapa Presiden kita begini? Tulis Husnul Khotimah dilansir @ch_Khotimah 2 Kamis, tanggal 1 April tahun 2025. Lebih lanjut, ia mengaitkan dengan pernyataan Gatot Nurmantio kepada Hercules. Gatot Nurmantio damprat Hercules, kau hina pensiunan Kopassus, sama saja hina presiden juga, sambungnya. Respons Presiden Prabowo Subianto tidak hanya disoroti oleh pegiat media sosial, namun juga berbagai lampiran masyarakat. Bahkan, banyak yang mengaitkan dengan kisah lampau Presiden Prabowo, dan beberapa lainnya ikut mempertanyakan hal di balik tenangnya Prabowo.
Kisahnya mungkin dulu Prabowo pernah hutang nyawa, zaman di Timor Timor, sekarang ketika Prabowo berkuasa dibayar hutangnya Degen diberi baju ormas dan dilindungi penguasa serta undang-undang. Polri dan TNI apalagi hanya purnawirawan gak dianggap, karena sudah merasa kuat and sakti, tulis warganet. Apakah Pak Prabowo tidak berani bertindak tegas sama preman, tanya lainnya. Sebelumnya, Panglima TNI Purn, Gatot Nurmantio mengecam sikap pentolan ormas GRIB Jaya, Hercules. Gatot Nurmantio mengkritik Hercules karena Ketua Umum GBRI Jaya itu menghina purnawirawan TNI, Sutioso. Hercules sempat menyebut mulut Sutioso bau tanah lantaran tidak terima ormas dinilai sering melakukan aksi premanisme. Hercules sempat meminta Sutioso untuk tidak mengurusi keberadaan organisasi masyarakat dan mengaku sama sekali tidak takut dengan sang pensiunan tentara. Di sisi lain, Hercules sempat melontarkan ancaman akan mengerahkan puluhan ribu anggota ormas ke gedung sate jika Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dianggap mengabaikan dukungan mereka.